إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Semborok Kidul yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga rasa syukur ini selalu bertambah dalam diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan selalu menambah nikmat untuk kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa manfaat kita membantu kesulitan sesama muslim. Jadi manfaat membantu kesulitan sesama muslim agar menjadi motivasi kita untuk menjalankannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, dari orang-orang yang beriman maksudnya yang diutamakan, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, di sini dalam kurung masalah hutang salah satunya, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Kemudian barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari sedikit hadis yang kita baca tadi merupakan anjuran bagi kita untuk memberikan, untuk menolong saudara kita yang dalam kesusahan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, begitu pula dengan urusan saudara kita. Kadang urusan itu tidak harus berupa materi, tapi bisa juga urusan dalam hal perkara. Kita pun jika membantunya, insya Allah akan dibantu oleh Allah, akan diberikan kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Dan begitu pula menutupi aib saudara muslim kita, ini pun barang siapa yang menutupinya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kita ingat kembali bahwasanya ketika di hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang mukmin itu sendirian, maksudnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Allah
bahwasanya dosamu ini, ya, banyak. Akhirnya si orang mukmin ini gemetar, ketakutan. Dia yakin dirinya dijatuhkan ke dalam neraka setelah disebutkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Tapi aku menutupi dosa-dosamu dan kamu masuk surganya. Surgaku, kata Allah. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib hambanya. Tapi terkadang hamba itu lupa, bahkan sengaja membuka aib dirinya, membuka aib orang lain, bahkan membuka aib keluarganya sendiri. Ya. Dalam pergaulan, katakanlah, ya, pas ngerumpi, kadang tidak sengaja membuka aib orang lain. Ya. Dalam perjalanan safar misalnya, kadang karena nggak ada yang dibicarakan yang lain, kadang tidak sengaja membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu, maka pembicaraan kita diusahakan, ya, agar pembicaraan yang menuju ke akhirat atau ke dunia pun dalam rangka untuk menuju akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, alhamdulillah kita di sini bersama-sama menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, maksudnya masjid ini, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka. Lagi mboten. Jadi lek kita sama-sama belajar niku insyaallah Allah memberikan manah ketentraman pada hati kita. Nggih. Saking tentreme kadang ngantuk nggih. Saking tentreme kadang, ya, kita tertidur. Alhamdulillah itu Pak. Itu termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya dalam meraih derajat yang tinggi, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Ya, takhrij hadis ini sahih. Kemudian di riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam syarah hadis ini yang pertama yang mengatakan barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat, karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali, misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang.
Al-kurbah di sini berarti kesempitan, ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Meringankan maksudnya berupaya meringankan beban tersebut dari penderitaan. Sedangkan at-tafrij itu upaya melepaskan dengan cara menghilangkan beban penderitaan dari penderita sehingga kesedihan dan kesusahannya sirna. Kemudian makna dari salah satu kesusahan hari kiamat ya. Jadi kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda dari salah satu kesempitan dunia dan akhirat seperti yang beliau sabdakan dalam bahasan memudahkan urusan dan menutup aib. Ada yang mengatakan bahwa kurab atau kesulitan-kesulitan yang merupakan kesulitan luar biasa itu tidak menimpa semua manusia di dunia. Berbeda dengan kesulitan dan aib yang perlu ditutup. Hampir tidak ada seorang pun yang luput. Ada lagi yang mengatakan bahwa kesulitan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Allah Azza wa Jalla menyimpan pahala orang yang meringankan beban orang lain untuk meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Ya. Kemudian diperkuat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang artinya Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada satu tempat, kemudian penyeru memperdengarkan suara kepada mereka, penglihatan dapat meliputi mereka, matahari mendekat ke mereka, dan manusia menanggung kesedihan dan kesempitan yang tidak mampu lagi tahan dan tanggung. Sebagian manusia berkata kepada sebagian lainnya, tidakkah kalian lihat apa yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian tidak melihat orang yang bisa meminta syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian, dan seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki. Jadi mangkelek dikumpulkan teng hari kiamat niku mboten damel sandal, mboten damel sepatu, mboten damel alas kaki. Ya. Lan telanjang tidak berpakaian, mboten berpakaian, nggih. Dan tidak berkhitan, nggih. Jadi utuh malih. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, orang laki-laki dan perempuan itu akan saling melihat aurat yang lain. Ya, kemudian beliau bersabda, perkaranya lebih dahsyat daripada apa yang mereka inginkan. Jadi walaupun semuanya terbuka auratnya, mboten sandalan, mboten bajuan, mboten berkhitan, mboten sunat, balik malih nggih. Iku mboten saged ningali satu dengan yang lainnya. Karena napa? Perkara pada hari kiamat itu dahsyat. Mboten sempat ibaratnya, mboten saged. Karena sangat dahsyatnya ngurusi urusan masing-masing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman yang artinya yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam ya. Beliau bersabda, salah seorang dari mereka berdiri sementara keringete sampai separuh kedua telinganya. Keringete tok. Nun sewu sakniki lek keringetan teng griya nggobyot tetes-tetes. Rasane pripun? Oh, mboten sekecok. Napa malih pas keringetan ibu-ibu njaluk blonjo, wis tambah keringete tambah drodos nggih. Tapi lek wonten mboten insyaallah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka mengalir di bumi sampai 70 hasta dan mengalir hingga sampai di telinga mereka.
Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, sesungguhnya keringat manusia pada hari kiamat kelak akan mengalir di bumi sampai 70 depa atau hasta, dan dengan ketinggian mencapai mulut atau telinga mereka. Ya. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, apabila hari kiamat telah tiba, matahari didekatkan kepada hamba-hamba hingga sebatas 1 atau 2 mil. Kemudian panas matahari membuat mereka berkeringat, lalu mereka terendam dalam keringat sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi pada hari perhitungan pun keringat niku salah satu penentu amal kebaikan. Lek tiang ingkang sae keringete sekedhik, bahkan mungkin boten keringetan nemen-nemen. Lek tiang ingkang awon nemen baru kelelep teng keringete dhewe. Nggih. Di antara mereka ada yang terendam hingga kedua tumitnya sak dengkul. Jadi wonten sing kelelep sak dengkul. Nggih, kados udan banjir kedhik. Nggih. Ada yang terendam hingga pinggangnya. Jadi wonten sak pinggange niku wonten sing kelelep kali keringete piyambak. Ya. Dan di antara mereka ada yang terendam sampai ke mulutnya hingga ia tidak bisa bicara. Jadi keringete dhewe niku saged nutupi sampai mulute, sampai mboten saged ngomong. Nggih panjenengan tingali kados tiyang kelelep teng laut nggih, megap pati ngomongan angel. Soalnya ketutupan apa? Ketutupan keringete piyambak. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian ingkang dirahmati Allah, itulah merupakan gambaran ya ketika pertama kali dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kemudian yang ketiga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat niku ada kesulitan. Bahkan puncak kesulitan niku teng hari kiamat kelak. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hari kiamat niku sebagai hari yang sulit bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Jangankan menuju kiamat, menuju alam kubur mawon niku termasuk kesedihan, kesusahan bagi orang-orang kafir. Karena diperlihatkan neraka pada mereka pada pagi dan petang. Seraya mereka berkata, "Ya Rob, tundalah hari kiamat." Berbeda dengan tiang-tiang mukmin, orang-orang yang beriman ketika masuk ke dalam kubur, ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepadanya pada pagi dan petangnya. Dan kebalikan dari orang kafir, lek tiang kafir nyuwun supados dina kiamat niku ditunda, lek tiang ingkang mukmin nyuwun kepada Allah supados kiamat niku dipercepat. Wis rindu kangen kali surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kembali malih kepada yang saudara kita dibantu kesulitannya, ya, memberi kemudahan kepada yang kesulitan, ya dalam ini dinisbatkan dalam utang, ya itu ganjarannya ageng. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberikan tempo dan kelonggaran waktu sampai ia berkecukupan dan mampu membayar hutang, dan ini hukumnya wajib. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan,
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niki surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi minta misalnya panjenengan ngutangi tiang atau saudara atau siapapun itu niku dalam jangka tempo tertentu ternyata belum bisa bayar karena suatu masalah atau satu urusan yang lain bukan dibuat-buat, maka kita berkewajiban ngasih tempo, ngasih jarak. Okay. Kemudian andai kata kita punya kelapangan, aku wis oleh rezeki yang lain, okay. Misalnya panennya untungnya kuata dan lain sebagainya. Kemudian panjenengan sanjang teng dereke panjenengan teng rencange panjenengan yang panjenengan utangi niku wis tak lunasne, mboten napa-napa. Sahe malah. Ya. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, nggih, dilunasne mboten napa-napa. Nggih, wonten kejadian baru-baru ini kata nggih. Penagih utang niku rata-rata ya termasuk debt collector sangar-sangar. Daerah Balung niku nggih, tiange rumahe biasa sederhana. Enggak ada utang 500.000 ya. Kemudian pas jatuh tempo, sing nagih niku mara teng griyane nggih, terus mboten mulih lek mboten dibayar. Wah. Akhirnya suami istri kabur golek silian. Wonten sing mencolot ngriko nggih. Mboten wantun mawangsul karena sing nagih tasik teng griyane. Aku lek tak dibayar gak mulih. Nah. Kata ngoten nggih. Wonten mawon nggih. Wonten nggih crita teng daerah Tanggul ngriko nggih, rencang kula nggih. Punya utang teng bank lah katakan. Sampai mungkin ratusan lah. Waktu itu masuk cicilan gak dibayar karena ketika dia ibadah haji banyak barangnya yang dicuri oleh orang. Bayangkan, tego nggih, pencuri ini niku. Dan pencuri ini niku bisa jadi karyawannya sendiri karena dia yang bawa kuncinya nggih. Jadi ini naudzubillah termasuk salah satu ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tumina khana. Jika diberi amanah dia berkhianat, ini salah satunya. Dicuri barangnya ketika dia ibadah haji sekeluarga sehingga dia harus banyak menanggung utang, ya terutama utang ke bank. Sami pada waktu itu ya penagih dijanjikan kok ayo tak sahur. Ndak wis. Aku ndak akan pergi dari sini sebelum dibayar. Jadi banyak penagih yang sangar. Katanya dalam Islam tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk membantu saudara muslim dan juga Allah memudahkan diri kita untuk bahagia di dunia dan akhirat, dibebaskan dari segala hutang dunia dan akhirat, dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.